banyak yang bingung kenapa Bitcoin ngedump. Nggak ada FUD, nggak ada Trump tweet, nggak ada stock market crash, dan juga nggak ada tarif atau bad earnings. Nggak ada penjelasan logis terkait hal ini dan menyangkut pautkan dengan manipulasi. Lalu, bagaimana potensi pergerakan Bitcoin untuk short term? Para traders wajib nonton nih, karena kita akan ngejelasin secara singkat, padat, dan juga jelas. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja. Supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi ke kalian. Bukan saya yang rugi. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup Telegram ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Dan kalau saya ngeliat ada peluang yang bagus, saya juga sharing trading plan untuk futures market. Update kemarin tanggal 30 November sebelum Bitcoin drop, saya juga sharing tuh outlook marketnya dan juga trading plan masuk dengan posisi short. Untuk cara join ke grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Sepertinya banyak yang bingung kenapa market itu tiba-tiba ngedump. Ada yang menganggap nggak ada alasan logis dan hanya manipulasi. Dan ada juga yang menilai makroekonomi dan leverage terjadi di saat yang sama. Dijelaskan Japan 2-year bond yield itu udah naik di atas 1%. Hal ini membuat pasar global dan nge-push investor untuk keluar dari aset beresiko termasuk Bitcoin. Wah, mau terjadi lagi dong yen kiri trade. Tapi nyatanya kalau kita ngeliat ke stock market, itu masih aman-aman aja nih ya. Bahkan udah mulai kelihatan ada breakout nih. Jadi saya agak ragu penyebabnya kalau karena hal ini saja. Terkadang memang sifat alami manusia itu mencari alasan atau penyebab terhadap terjadinya sesuatu. Dan jika dirasa masuk akal, mereka akan menerimanya. Tapi justru hal ini yang fatal kalau kita masih membawa perasaan ini ke market. Market itu sangat random. Jadi sebelum mencari alasan dan penyebab, ada baiknya kita ngelihat profil resiko saat kita masuk market. Baik itu dari cara kita entry dan juga apa yang harus kita lakukan jika trade-nya nggak sesuai atau nggak sejalan. Nggak bijak kita kalau membuka posisi dan nggak membatasi resikonya. Bisa-bisa uang kita lenyap terkena margin call dan juga likuidasi. Hari ini aja yang terkena likuidasi itu 500 juta dolar lebih. Padahal Bitcoin hanya turun sekitar 5%. Oh ya, good news-nya Fed udah official berhenti melakukan QT ya. Ini udah langkah awal yang bagus nih. Mereka udah nggak nyerap liquidity lagi di market. Sayangnya untuk the Fed melakukan QE, prosesnya itu masih agak panjang. Suku bunga Fed itu masih di angka 375-4 dan di FOMC tanggal 10 Desember nanti itu rencananya akan dipangkas lagi 25 basis point. Yang menarik itu nanti di data SIP-nya ya. Market itu bisa sangat volatil banget di tanggal 10 dan 11 Desember. Lanjut nih, kalau kita ngelihat dari liquidity heat map, untuk short term saat ini lebih banyak liquidity itu di area atas ya. Market itu memang cenderung bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity. Karena di area tersebut ada banyak transaksi yang terjadi. Jadi ketika ada order besar, area tersebut yang menahannya. Saat ini untuk short term berada di kisaran 92.000 sampai 92.500-an. Dan kalau kita ngeliat dari liquidation map, di semua exchange kebanyakan liquidation itu lebih banyak dari arah short ya. Bagian kanan ini tuh area likuidasi short seller. Jika Bitcoin naik ke 95.000 aja, itu bisa berpotensi melikuidasi 7 billion posisi short. Hal ini bisa menimbulkan liquidation berantai dan juga short squeeze yang bisa membuat harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi karena posisi short yang ditutup. Lalu selanjutnya kalau kita ngelihat aktivitas para wallet Bitcoin wallet address di atas 1 Bitcoin ini agak stagnan ya, yang garis oranye ini. Kalau kita ngelihat dari wallet balance yang di atas 10 Bitcoin, ada kecenderungan menurun sedikit nih. Dan kalau kita naik ke wallet address yang di atas 100 Bitcoin, ini cenderung naik mulai dari bulan Juli. Jadi artinya saat Bitcoin di kisaran 118.000, para whales yang isi walletnya di atas 100 Bitcoin mulai akumulasi nih. Dari Juli ke Desember itu penambahannya sekitar 10%. Lumayan besar juga ya. Jadi kalau ada yang bilang whales lama siklus 4 tahunan itu udah pada keluar, dilihat dari data on-chain justru kita ngeliat sebaliknya nih ya. Naik lagi ke Bitcoin wallet yang di atas 1000 Bitcoin, memang kita ngeliat ada penurunan nih. Tapi kalau kita ngeliat jumlahnya berdasarkan persentase, penurunannya itu nggak sampai 2% dari total walletnya. Apakah 2% whales exit itu merupakan ini masuk ke bear market? Dan kalau kita ngeliat lagi di address yang isinya 10.000 Bitcoin ke atas, jumlah wallet di atas 10.000
Bitcoin itu kelas institusi ya. Saat tanggal 12 Oktober, sejak Bitcoin turun ke 115.000, penambahan walletnya cukup signifikan nih. Artinya walaupun Bitcoinnya turun, ada banyak institusi yang lagi serok beli. Ngelihat data-data ini tuh nggak kelihatan adanya bukti whales Bitcoin yang lagi exit ya. Lalu kalau untuk teknikal sendiri gimana? Sebelum kita masuk ke teknikal, bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka ya dislike aja. Jadi algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi ke kalian. Bukan saya kok yang rugi. Kita juga mau tahu berapa banyak orang yang terbantu dari video-video channel ini. Dan kalau sudah, kita langsung aja ke teknikal ya. Secara teknikal, penurunannya Bitcoin ini tergolong kecil ya. Dari opening dan closing itu hanya sekitar 5%-an. 5% di kripto itu adalah hal yang standar banget. Dan sebelum terjadi drop ini juga kita udah antisipasi duluan di grup ya. Update kemarin di grup cuan kripto itu tanggal 30 November nih ya. 1 hari lalu, saya udah ngejelasin ke teman-teman di grup penurunan itu masih belum berakhir. Buktinya itu ada di video ini ya, tanggal 30 November kemarin. Kita putar sedikit. Naiknya ini juga jenisnya korektif. Yang kemungkinan besar banget ini adalah pembentukan wave 4 ya. Yang artinya kita masih berpotensi ada satu wave 5 terakhir. Gambarannya itu ini wave 1, lalu ini wave 2, ini wave 3, wave 4, dan wave 5. Beruntungnya ini untuk short term ya, yang berpotensi selesai dalam 2 minggu ke depan. Seharusnya di tanggal belasan Desember, antara 11 sampai 19 Desember ini udah selesai. Nah, seperti itu. Secara teknikal memang kita ngeliat penurunannya Bitcoin ini tuh jenisnya impulsif. Pergerakan naiknya itu korektif. Dan dropnya Bitcoin hari ini tuh mengkonfirmasi kita jelas masih berada di pembentukan wave terakhir nih dari penurunan yang impulsif. Ini clear banget wave 3 yang terpanjang ya. Dan penurunan wave 5 terakhir itu kalau secara target bisa kita hitung secara Fibonacci. Kalau kita lihat dari target Fibonacci, wave 5 itu merupakan price extension dari wave 1. Persentase terbesar yang terjadi itu ada di area ini nih, antara 61,8 sampai ke 100% extension dari wave satunya. Dan kalau kita hitung di chartnya, target 61,8 sampai 100% dari wave 1 itu ada di antara 3 range area ini. Yang pertama itu di 78.800, yang kedua itu di 75.000, dan yang ketiga itu ada di kisaran 70.000 US dollar. Nggak terlalu jauh dari harga sekarang ya, itu sekitar 8 sampai 17%-an lagi. Ini maksimalnya, saya ragu untuk drop di bawah ini. Bertepatan area 70.000 itu merupakan area teritori all time high sebelumnya di awal 2024. Sebelumnya ini merupakan area resist kuat nih. Pertengahan 2025 ini juga dites dan jadi area bottomnya. Menurut pandangan saya pribadi dengan technical analysis, bear market baru terjadi itu setelah breakdown dari bawah area ini. Sekalipun nantinya mau terjadi bear market, saya sangat yakin area ini tuh nggak langsung dijebol. Market itu nggak bergerak satu arah ya. Setelah pergerakan impulsif 5 wave ini itu nantinya ada korektif. Bisa aja terjadi rally dari area sini, dan rally-nya itu akan menentukan apakah Bitcoin sudah bottom atau akan masuk ke bear market. Jadi misalkan nanti itu benar terjadi bear market, ada kalanya market itu ngasih kesempatan untuk kita exit. Penurunan di market saat ini tuh udah sangat-sangat overstretch, dan kita harus selalu ingat tuh, market nggak bergerak satu arah aja. Contoh nyatanya tuh lihat nih, dari harga 49.000 aja saat naik ke 126.000, prosesnya itu panjang nih ya. Setelah bikin all time high itu dibawa turun dulu ke rata-ratanya dan naik ke all time high lagi. Begitupun nanti juga sebaliknya. Saat ini turunnya impulsif banget, ada kalanya nanti market itu balik dulu ke rata-ratanya sebelum lanjut lagi. Nah, saat balik ke rata-ratanya baru deh tuh. Itu yang jadi penentu kita akan masuk ke bear market atau enggak. Nggak usah peduliin sama orang-orang yang komen, masih aja lo percaya sama bull market, jelas-jelas turunnya udah parah begini. Nggak lama lagi Bitcoin ke 60.000, 50.000, 30.000, atau mungkin ada yang bilang gue tunggu saat Bitcoin 30.000 baru all in. Nggak usah pusingin sama orang-orang seperti itu ya. Saya udah 10 tahun di kripto dan orang-orang seperti itu selalu muncul musiman. Bear boys itu munculnya saat market lagi turun seperti ini, dan moon boys itu munculnya saat market lagi naik. Keduanya bakal muncul beriringan tuh. Yang satu akan ngomong, tuh kan udah gue bilang Bitcoin akan turun. Dan yang satu lagi akan ngomong, tuh kan Bitcoin naik lagi. Orang seperti itu selalu ada ya, dan ngomongnya itu hanya berdasarkan omong kosong belaka tanpa adanya data. Biasanya orang seperti itu yang ngejual saat mendekati bottom dan beli ketika udah di pucuk. Skip deh ya supaya nggak kepanjangan. Kelihatannya nih Bitcoin possibility-nya cukup besar untuk nggak membuat higher low nih. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita ngeliat dari time frame lebih kecil, yaitu 1 jam ya, penurunannya juga ini kelihatan sebagai penurunan yang impulsif. Kelihatannya ini akan membentuk 5 wave. Sebagus-bagusnya kalau Bitcoin nggak membuat higher low, untuk short term itu ya kebentuk double bottom lah.
untuk retrace naik sebelum lanjut menyelesaikan impulsive wave di time frame yang lebih besar. Dari short term time frame ini tuh kita masih bisa ngeliat ada sedikit kenaikan lagi ya, bikin 3 wave korektif yang potensial itu ketahan di kisaran 88.000 dan juga 88.700. Nah, perhatikan dua tempat itu tuh. Not financial advice kalau kalian cari posisi short, invalidasinya tuh nggak jauh-jauh dari area tersebut. Jadi risk to reward rasionya itu lumayan. Resikonya terukur kecil dan bisa dapat risk to reward rasio seminim-minimnya itu 1/3 dan sebagus-bagusnya itu bisa dapat di atas 1/6. Kalau saya pribadi sih udah masuk short duluan dan itu juga terrecord nih ada di grup. Jadi saya tinggal maintain aja posisinya. Sekarang udah profit, ini lagi berjalan ya. Biasanya kalau ada peluang di trading itu juga saya share di grup. Tanggal 6 November lalu sebelum Bitcoin drop itu juga saya share mau masuk dengan posisi short. Jadi semua trade-nya itu terrecord di grup. Untuk gambaran lengkapnya itu tersedia di grup ya. Tentang potensi medium term, lalu targetnya, lalu apa langkah yang harus kita ambil, dan macam-macam deh. Di grup itu kita juga ngebahas ada banyak koin. Saya juga lebih sering update untuk grup. Di grup juga kita belajar tentang psychological, technical, dan juga fundamental marketnya. Rata-rata video di grup itu di atas 20 menit ya. Banyak banget yang bisa dipelajari. Kalian juga bisa konsultasi, ngobrol langsung sama saya. Mau request koin juga bisa. Buat yang mau join langsung ke grup lewat membership YouTube itu juga bisa, tapi lebih mahal ya karena kena pajak. Kalau kalian mau dapat harga yang lebih murah, lanjut tonton klik video berikut ini. Recehan kok, gak mahal. Sekian dulu update pada kali ini, saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.